Saya juga akan menemui orang tua santri yang anaknya ini sudah lama lulus dari Pondok Pesantren Al Zaitun untuk mengetahui secara langsung dan juga mengkonfirmasi yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun berkaitan dengan sejumlah kontroversial yang terjadi belakangan ini. Kita temukan fakta selanjutnya. Sudah bersama saya ini Bu Leni Siregar yang merupakan ex-wali santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Assalamualaikum Bu Leni, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya bertemu Ibu untuk mengetahui mungkin secara langsung ya cerita karena Ibu kan pernah bersinggungan langsung seluruh kepentingannya dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Kalau sebelumnya saya mau tanya dulu, anak Bu Leni yang pada saat itu sempat jadi santri dari Zaitun ini tahun berapa Bu Leni? Masuk dari tahun 2019 sampai 2021 awal, Januari. Itu masuk SD, SMP? MTS, setara SMP. Oh, untuk SMP ya? Iya. Berarti cuman kurang lebih 1 tahun aja? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah? 3 semester. 3 semester, Iya. Oke, di Al Zaitun. Itu anak pertama. Oh, ada 2 ya? Ada 2 ya. Yang kedua itu masuk tahun berikutnya hanya 1 semester. Cuman 1 semester aja. Terus setelah itu Ibu memutuskan untuk keluar dari pindah Pesantren Al Zaitun. Boleh diceritakan Bu apa aja yang Bu Leni ketahui selaku wali santri pada saat itu? Karena saya orang dalam gitu ya. Sebelumnya juga sudah pernah berkunjung ke sana gitu bersama suami. Jadi sudah dianggap sebagai tempat yang biasa lah gitu. Itu sebagai tempat hasil kontribusi kami juga selama beberapa tahun ya berinfak ke sana, memberikan sumbangsih kami untuk pembangunan di sana. Jadi kami juga ada rasa seperti punya sendiri bagaimana sih jadi menyekolahkan anak ke sana itu untuk ikut merawat, memelihara dan juga melengkapi kekurangan-kekurangan di sana. Oke, jadi itu tahu motivasi. Zaitun ini sebelum mereka berdua ini anak-anak Bu Leni ini masuk ke pondok pesantren gitu ya. Iya. Berkaitan soal dana, Bu Leni, kan ini kan juga ada beberapa suara santri ya yang menyuarakan ada dana-dana yang perlu dipertanyakan sebenarnya dengan bergabungnya santri ke dalam Pondok Pesantren Al Zaitun ini sendiri. Menurut pengalaman Bu Leni sendiri ada nggak? Ada. Dana janggal mungkin? Ya, menurut saya itu keuangan di Al Zaitun harus diaudit. Ya, karena menerima dana BOS itu begitu besar kan, miliaran, ya. Dan sebelumnya juga memang pernah ada kasus dengan dana BOS ini. Yang sepengetahuan saya itu pernah di kasus hukumnya waktu gugatan 116 guru itu, di situ terbuka pernah ada instruksi langsung dari Panji untuk mentransfer dana BOS itu ke rekening pribadinya dia. Ke rekening pribadi. Iya. Dan kenapa saya bilang ini perlu diaudit dana BOS ini karena pembelian buku paket itu, jadi bukunya masih sama, tapi tidak bisa diturunkan ke adik angkatannya. Bahkan ke adik kandungnya aja nggak boleh diturunkan. Padahal isinya masih sama, bukunya masih dalam kondisi bagus, masih bisa dipakai kan gitu. Kalau memang namanya juga pesantren, harusnya ya sesuai dengan prinsip Islam tidak boleh mubazir dong. Tapi begitu adiknya masuk harus membeli lagi sejumlah buku paket kurang lebih senilai 1 juta sekian. Jadi ya kayak gini kok apa-apa kok jadi uang gitu. Terus juga sejadah harus bayar 1.500.000. Itu semua harus beli. Iya, satu keluarga tuh harus beli semua. Satu keluarga harus? Iya, 1.500.000. 1.500.000 itu udah semuanya atau? Satu sejadah 1.500.000. Iya. Dengan infak-infak yang sudah sedemikian besarnya kok masih kurang-kurangan juga gitu. Kenapa harus menarik sejadah senilai 1.500.000 gitu kan, dan dipaksakan juga dengan membujuk-bujuk gitu ya di satu acara Zoom itu membujuk-bujuk supaya orang tuanya dibelikan, mertuanya sudah dibelikan belum. Nah itu kan ada rasa segan gitu ketika ditanya di forum umum ya. Oh iya saya nanti dibeli, saya ya nanti ditambah, iya ditambah ya, seperti itu. Sampai akhirnya kan menurut saya ya jadi merusak mental umatnya ini atau wali santrinya yang orang dalam ini karena mengejar target infak itu dengan membuka yayasan-yayasan sosial ya dengan bungkus yatim piatu dan juga misalnya perbaikan musola lah, perbaikan MCK yang rusak di kampung gitu kan, mengadakan MCK atau sumur bor dan lain sebagainya itu
Tapi setelah tercapai pun target infak mereka, mereka masih tetap mengoleksi donasi dari masyarakat. Itu yang menurut saya jadi ini perbudakan ini. Dan jadi tertanam paham materialisme gitu. Ya, berkaitan infak dan juga sedekah-sedekah itu menurut Bu Leni masih wajar nggak? Atau ada pemaksaan sendiri Udah nggak bagi orang tua wajar. santri? Udah nggak wajar ya. Jadi kami itu kan sebagai orang tua santri yang orang dalam gitu ya, yang dari masyarakat bilang itu NII gitu kan, sudah berinfak secara rutin tiap bulan ke sana, kontribusi banyak gitu ya. Contohnya nih, ada program Jamas, saya pernah setoran sampai 3 juta ya? 3 juta ini ya? rupiah. Ini karena memang diminta nominalnya segini atau gimana Bu? Ini pada saat itu untuk melunasi program Jamas yang gelombang pertama ya. Dan semua santri 3 juta? Enggak, ini saya totalnya waktu itu 20 juta. Jadi dari 20 juta itu ini ada satu bukti yang 3 juta rupiah. Itu sudah saya setorkan. Pembayarannya bisa secara bertahap gitu ya? Ya bertahap tiap bulan kan, sebenarnya tiap bulan. Oke. Gitu. Ada ya udah lunas lah sampai yang dikatakan berlebihan itu infaknya itu gelombang kedua tuh udah ditargetnya 300 juta per orang. Gelombang kedua 300 juta. Jamas yang gelombang kedua itu udah 300 juta per orang. Dan lagi-lagi seperti yang tadi Bu Leni bilang ya, ini nggak ada pilihan, semua orang harus sanggup gitu Iya. untuk membayar itu semua. Karena diacarakan di Masiko, tempat kediamannya Panji itu. Jamas itu intinya program infak lah. Kependekan dari ini jalan menuju masyarakat sejahtera. Ini yang harus diusut juga gitu ya sama pemerintah, karena memang ini sudah perbudakan lah. Perbudakan dengan target infak 300 juta itu per bulan. Dan sudah itu dikasih dilakukan, nominalnya wajib sih gitu. iya wajib segitu. Itu harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, itu Jamas yang gelombang kedua dan memang dilakukan oleh orang dalam. Karena memang yang mengikuti acara Jamas itu melalui koordinator-koordinator. Kenapa saya bilang perbudakan? Karena memang namanya juga nominal yang sangat besar ya, 300 juta ya. Dan di atas itu juga pasti ada lagi yang targetnya melebihi 300 juta itu. Banyak hal-hal yang terjadi dan nggak keluar ke masyarakat karena katanya ada doktrin tadi. Kalau sepengetahuan Bu Leni, doktrin yang disampaikan ini apa, seperti apa, dan bahasanya mungkin gimana kalau Bu Leni ingat ya? Jadi karena ada doktrin sami nawa atau saya dengar saya patuh. Itu disampaikan kepada semua santri ya Bu ya? Tidak, itu kepada orang tuanya santri. Justru kepada Orang tuanya santri yang sudah berhijrah gitu ya. Yang sudah menyampaikan berhijrah. adalah? Jadi ini kan komunitas Zaitun ini kan jamaah gitu, jamaahnya Panji Gumilang. Kalau nggak langsung ke santri, tapi justru ke orang tua santri, doktrin-doktrin itu disampaikan ke seluruh orang tua santri ya, Bu Leni ya. Artinya semua yang ada di dalam itu NII. Sebagian besar saya bisa pastikan itu tahun-tahun belakangan tuh memang anggota dari jamaah Panji Gumilang. Jamaah Panji Gumilangnya adalah NII KW 9. KW 9 ya. Tapi itu saya pastikan bukan NII yang merupakan estafet dari zaman dulu itu yang Kartosuwiryo. Jadi ini memang sengaja untuk membuat rusak akidah dan pemahaman umat Islam. Ya, kenapa saya bilang kayak begitu? Jadi begitu saya tahu viral sekarang bagaimana dia mencontohkan barisan sholat yang nyeleneh, itu saya nggak aneh karena memang dari sejak dulu memang dia sudah memberikan pemahaman yang nyeleneh. Yang nyelenehnya dari mulai tidak mewajibkan sholat, kemudian juga imsak itu sampai jam 6 pagi. Itu gitu bisa kan. dipertanggungjawabkan ya Bu Leni ya? Ya kan saya yang mengalami 21 tahun. Saya di sana itu ada sempat fase seperti itu. Sebelum akhirnya itu heboh tahun 2011 dengan pengakuan Pak Imam Supriyanto sebagai menteri dari NII, ya dari asistennya Panji Gumilang, itu pada akhirnya memang sedikit demi sedikit aturannya berubah kembali ke aturan berislam yang seperti semula, ya sholat lagi gitu kan.
kemudian juga imsak kembali normal sebelum azan subuh. Kemudian tahun-tahun belakangan itu bahkan nikahnya itu juga dibolehkan nikah di luar dengan orang luar tapi disaksikan oleh ulil amri atau pemimpin-pemimpin dari jamaah Panji Gumilang. Jadi itu memang sudah benar-benar menyimpang lah dari aturan agama Islam yang sebenarnya ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah mau bercerita dengan kami. Sehat selalu. Proses penyidikan terhadap Panji Gumilang masih terus berjalan, sementara pro dan kontra juga masih terus bermunculan berkaitan dengan nasib Pondok Pesantren Al Zaitun. Lantas, seperti apa akhir dari perjalanan Panji Gumilang dan juga nasib Pondok Pesantren Al Zaitun setelah ini? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.